Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar bab baru, yaitu adalah aturan sinus dan kosinus. Nah, pada pertemuan sebelum PTS, kalian sudah belajar tentang trigonometri, yaitu ada sinus dan ada kosinus. Untuk sinus itu adalah sisi di depan sudut per miring. Kalau kosinus adalah sisi di samping sudut per miring. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang aturan sinus. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama adalah menjelaskan aturan sinus dan kosinus. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menggunakan aturan sinus untuk menentukan panjang dan besar sudut pada segitiga. Yang kedua, menggunakan aturan kosinus untuk menentukan panjang dan besar sudut pada segitiga. Yang ketiga, menggunakan aturan sinus dan kosinus dalam menentukan luas segitiga. Nah, ini adalah aturan sinus. Di sini ada segitiga. Kemudian ini ada sudut A, sudut B, sudut C. Nah, untuk sisi yang berada di depan sudut A, yaitu adalah sisi BC, atau untuk lebih mudahnya kita beri sisi A. A-nya adalah A kecil. Kalau sisi di depan sudut B, ini berarti adalah sisi B. Kemudian untuk sisi yang berada di depan sudut C, maka ini yang hijau, ini adalah sisi C. Nah, di sini untuk ABC ini adalah titiknya. Kalau ini adalah kapital, kalau yang kecil ABC kecil seperti ini menunjukkan bahwa ini adalah sisi atau panjang sisinya. Nah, untuk aturan sinus yaitu adalah A per sinus A, kemudian B per sinus B, kemudian C per sinus C. Nah, di sini jika hanya diketahui dua sudut dan dua sisi, maka cukup menggunakan A per sin A sama dengan B per sin B. Tergantung dari soal itu, yang diketahui sisi A, sisi B, atau sisi C-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak contoh berikut. Di sini ada segitiga, kemudian ada sudutnya yaitu adalah 30 derajat, yang ini 135 derajat. Kemudian untuk sisi di depan sudut 135 itu adalah sisi X. Kemudian kalau sisi yang berada di depan sudut 30 derajat yaitu adalah sisinya 20 cm. Nah, di sini kita disuruh mencari sisi X ini. Nah, maka caranya adalah ini berarti kan ini di depannya kan 20, berarti 20 per 30. Kemudian X per 135. Berarti 20 per sinus 30 sama dengan X per sinus 135 derajat. Jadi di sini dilihat, oh sudutnya 30, sisi di depannya adalah 20. Sedangkan tadi rumusnya adalah A per sin A, berarti panjangnya dulu, panjang sisinya dulu, baru per sinus dari sudutnya. Nah, kemudian setelah itu kita kalikan silang, yaitu X kali sinus 30 derajat sama dengan 20 dikalikan sinus 135 derajat. Nah, di sini X kali sinus 30. Sinus 30 kalau menurut tabel sudut-sudut istimewa nilainya adalah setengah. Kemudian kalau sinus 130 derajat itu akan sama dengan sinus 180 dikurangin 45 derajat, maka akan sama dengan sinus 45 derajat. Nah, 135 ini adalah berada di kuadran 2. Sedangkan untuk nilai sinus di kuadran 2 itu nilainya adalah positif.
maka itu akan sama dengan tadi sinus 45 derajat. Sinus dari 45 derajat pada tabel sudut-sudut istimewa itu nilainya adalah setengah akar 2. Nah, tinggal X kali setengah sama dengan 20 kali setengah akar 2. 20 bagi 2 itu adalah 10. Maka 10 akar 2 dibagi dengan setengah. Sehingga X-nya itu ketemu adalah 20 akar 2 cm. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini kan pada segitiga ABC itu rusuk C-nya adalah 6,1. Rusuk B-nya adalah 7 dan sudut B-nya itu 51 derajat. Hitunglah sudut C. Untuk soal kali ini kita disuruh mencari besar sudutnya. Kalau untuk soal yang pertama tadi kita mencari panjang sisinya. Untuk rumusnya sama. Karena di sini yang diketahui adalah sisi B dan sisi C, maka rumusnya menjadi B per sin B sama dengan C per sin C. Kemudian disilang. Maka untuk sin C nanti akan sama dengan C kali sinus B dibagi dengan B. Kita masukkan C-nya 6,1, sinus B-nya adalah sinus 51 derajat. Kemudian B-nya adalah 7. Nah, karena di sini sinusnya adalah 51 derajat dan ini adalah bukan sudut istimewa, maka untuk mencarinya kita bisa menggunakan kalkulator. Kalkulator di sini yang dimaksud adalah kalkulator saintifik seperti ada di gambar ini. Cara menghitungnya yaitu tinggal kita ketikkan 6,1 dikalikan sinus 51 derajat, kemudian nanti hasilnya dibagi dengan 7. Nah, ketemu hasilnya itu adalah 0,677 sekian. Nah, kemudian ini kan nilai sinus C-nya. Nilai sinusnya itu adalah 0,6772 sekian ini. Bagaimana cara mencari C-nya? Jika menggunakan kalkulator saintifik ini, maka tinggal klik shift kemudian sin. Shift sin. Nah, maka munculnya adalah sinus pangkat negatif 1 atau biasa disebut dengan antisin. Jadi ini adalah cara kita akan mencari sudutnya. Jadi dengan kata lain, sinus C itu tadi kan 0,677 sekian. Itu adalah sinus C-nya. Sinus C-nya 0,677 sekian, maka kita di sini mencari C-nya. Caranya tadi shift, kemudian sinus, kemudian answer. Nah, di sini nanti ketemu sudut besar sudutnya. Itu adalah besar sudutnya 42,62 derajat. Ini adalah cara untuk mencari sudut C dengan menggunakan kalkulator jika sudut-sudutnya adalah bukan sudut istimewa. Nah, untuk contoh yang ketiga ini tingkatannya itu lebih susah dari yang tadi. Nah, di sini dalam segitiga ABC itu diberikan sudut C itu adalah 45 derajat. Kemudian sisi B, berarti ini kan sudut B, sisi B-nya adalah di depannya. Maka ini AC ini panjangnya adalah 4 akar 2 cm. Kemudian sisi C-nya berarti ini adalah sudut C di depannya. Maka AB ini panjangnya adalah 8 cm. Seperti terlihat pada gambar di samping. Nah, di sini kita disuruh menentukan panjang rusuk A. Nah, sekarang kita perhatikan di sini sisi C ada, sudut C ada. Kemudian sudut B belum ada, tapi sisi B sudah ada. Padahal kita di sini disuruh mencari rusuk A. Rusuk A ini di sini atau BC, panjang BC atau sama dengan rusuk A. Padahal di sini kita belum tahu sudut A ini adalah berapa. Maka langkah yang pertama kita lakukan jika soalnya seperti ini, kita harus mencari besar sudut B terlebih dahulu.
baru nanti kita bisa mengetahui besar sudut A, dan setelah itu kita bisa mencari panjang sisi A. Nah, untuk mencari sudut B ini kita menggunakan aturan sinus, yaitu B per sinus B atau sinus B per B itu sama aja. Kemudian sama dengan C per sinus C atau sinus C per C. Yang penting di sini konsisten. Kalau yang di atas itu adalah nilai sinusnya, maka yang sini pun harus nilai sinusnya. Begitu sebaliknya, kalau yang di atas itu adalah panjang sisinya, maka yang sini pun harus panjang sisinya. Nah, di sini sinus B per B sama dengan sinus C per C. Nah, sinus B-nya adalah yang kita cari. B-nya itu adalah 4 akar 2. Kemudian sinus C itu adalah 45 derajat. Kemudian C-nya adalah 8. Setelah itu kita kalikan silang. Maka sinus B kali 8 sama dengan sinus 45 derajat kali 4 akar 2. Nah, di sini nilai dari sinus 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Maka setengah akar 2 dikalikan akar 2. Kemudian hasilnya kita bagi 2, ketemu adalah setengah. Sinus B sama dengan setengah. Nah, di sini artinya kalau kita mau mencari sudut B-nya, itu nilai sinusnya berapa yang itu sama dengan setengah. Sinus berapa yang sama dengan setengah. Nah, kita ingat bahwa kalau sinus 0 itu akan sama dengan 0. Sinus 30 sama dengan setengah. Nah, berarti karena di sini sinus B sama dengan setengah, berarti B-nya ini adalah 30 derajat. Karena di sini sudutnya itu adalah hasil dari sudut-sudut istimewa, maka kita tidak perlu menggunakan kalkulator. Kecuali kalau misalkan di sini nilainya itu adalah 0,35, itu berarti kan bukan nilai dari sudut-sudut istimewa, maka kita bisa menggunakan kalkulator. Kalau di sini nilainya 0, setengah, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, 1, maka kita tidak perlu menggunakan kalkulator, tapi kita cukup menghafalkan saja. Oh, nilai dari sinus 0 berarti 0, nilai dari sinus 30 adalah setengah. Nah, di sini berarti B-nya adalah 30 derajat. Kemudian, karena kita sudah ketemu nilai sudut B, sudut C, maka kita bisa mencari sudut A. Yaitu caranya 180 derajat dikurangin sudut B plus sudut C. Sudut B-nya adalah 30 derajat, sudut C-nya adalah 45 derajat. 45 ditambah 30 adalah 75. 180 dikurangin 75 hasilnya adalah 105 derajat. Jadi sudut besar sudut A-nya adalah 105 derajat. Nah, karena di sini sudut A-nya sudah ketemu, maka kita bisa langsung menggunakan aturan sinus yang bisa menggunakan yang C ataupun mau yang B. Nah, kalau di sini kita menggunakan yang C. Jadi A dan C. Berarti A per sinus A, kemudian C per sinus C. Kita masukkan bahwa untuk A-nya adalah yang kita cari, sinus A-nya adalah 105. Nah, kalau di sini itu langsung dikali silang. Sebelum dimasukkan dikali silang dulu, yaitu menjadi A kali sinus C sama dengan C kali sinus A, atau sama dengan sinus A per sinus C kali C. Nah, kita masukkan sinus A-nya adalah sinus dari 105 derajat, kemudian kita kalikan C-nya adalah 8 per sinus dari C, yaitu adalah 45 derajat. Nah, di sini kan sinus A ini bukan sudut istimewa, maka kita boleh mencarinya yaitu adalah dengan menggunakan kalkulator. Kalkulator di sini adalah kalkulator saintifik.
Nah, di sini kita masukkan untuk sinus dari 45 derajat adalah setengah akar 2. Kemudian kita kalikan akar 2 semuanya. Sehingga ketemu 8 akar 2 sinus 105 derajat. Nah, untuk menghitung yang terakhir ini, karena sinusnya adalah sinus 105 derajat dan ini bukan sudut istimewa, maka boleh menggunakan kalkulator. Dan ketemunya yaitu adalah A-nya itu pendekatannya 10,9. Ini adalah pembulatan dari kalkulator itu. Nah, jadi demikian materi-materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita sudah belajar tentang aturan sinus. Aturan sinus ini kan tadi A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Itu tergantung dari soalnya. Nanti yang diketahui sisi dan sudut-sudut apa saja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang aplikasi aturan sinus. Silahkan bisa kalian pelajari terlebih dahulu di rumah. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.